إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ke hadirat Allah dengan ungkapan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan buat junjungan alam dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari Ramadan akan menjumpai kita bersama. Sebagian ormas ada yang sudah mengumumkan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Sementara pemerintah seperti biasa akan menentukan secara pasti awal Ramadan tersebut dengan melalui metode ru'yatul hilal, yaitu melihat anak bulan. Apapun itu kaum muslimin dimuliakan Allah, ada salah satu sunnah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Seorang ahli hadis terkemuka yaitu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan salah satu hadis di dalam Sunan At-Tirmidzi yang mana beliau mengatakan bahawa status hadis ini adalah hasan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatkala sudah dipastikan hilal pada Ramadan tahun itu, pada titik itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah umur kami sepenuhnya sepanjang Ramadan ini. Selama menjalani Ramadan tersebut berikan keamanan pada lingkungan kami, bil amni wal iman, dan berikan juga keamanan di dalam rohani kami yaitu iman. Wassalamati wal islam, begitu juga berikan kami kesejahteraan agar supaya kami tidak sibuk dengan hal lain kecuali untuk beribadah kepadamu. Wal islam, yaitu kondisi kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung itu Rasulullah kemudian berdoa hilalu rushdin wa khair. Dia berharap Ramadan itu akan menjadi Ramadan pencerahan, akan menjadi Ramadan untuk mendulang kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka itulah doa yang harus kita sampaikan tatkala Ramadan pertama kali kelak diawali pada tahun ini. Apa yang dapat kita petik pelajaran dari doa Rasulullah itu kaum muslimin dimuliakan Allah? Dari doa itu tergambar betapa antusiasnya Rasulullah menanti dan mengharapkan Ramadan itu.
Itu pula lah yang seharusnya terjadi pada diri kita secara psikologis sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai pengikutnya. Tentu antusias yang besar yang terjadi pada Rasulullah tidak terjadi begitu saja. Ada alasan di balik itu kenapa Rasulullah bisa seantusias itu terhadap kedatangan Ramadan. Maka begitu juga dengan kita. Ketika kita memiliki faktor tersebut, maka kita akan termasuk, akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah terhadap kedatangan Ramadan tersebut. Faktor tersebut, kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita benar-benar mengenal apa atau siapa itu Ramadan yang akan mendatangi kita bersama. Ketika kita kenal, ketika kita tahu bahwa di dalamnya ada kemuliaan, ada keberkahan, maka kita akan antusias. Sementara ketika kita tidak faham, tidak mengetahui hal tersebut, maka akan relatif datarlah psikologis kita terkait dengan kedatangan Ramadan tersebut. Maka untuk menjawab, untuk menelusuri apa itu Ramadan, kita dapat bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Pada ayat tersebut Allah berfirman kepada kita bersama, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Faman syahida minkumusy syahra, maka karena diturunkannya Al-Quran itu, apa yang mesti kamu lakukan? Siapa saja di antara kalian yang berumur panjang diberikan kesempatan untuk menjalani bulan tersebut, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa tersebut, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kaum muslimin dimuliakan Allah, sehingga Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sekaligus syahrus siyam, yaitu bulan puasa. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama apa korelasi syahrul Quran dengan syahrul siyam. Secara utama Ramadan itu sejatinya adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka petunjuk itu harus dipedomani. Maka di antara petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah memerintahkan kita untuk puasa tatkala kita sampai pada bulan Ramadan. Sehingga puasa itu adalah bentuk ketaatan kita sejatinya, bentuk pengagungan kita sejatinya, yaitu terhadap Al-Quran yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu korelasi antara syahrul Quran dengan syahrul siyam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama, kenapa kenapa Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran? Apa keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran tersebut? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, disinilah harus kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu di dalam satu kesempatan disebut oleh Allah sebagai hablullah, yaitu tali yang dibentangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya satu ujungnya ada di sisi Allah dan satu ujungnya lagi diulurkan oleh Allah ke muka bumi ini, sehingga siapapun yang kemudian berpegang kepada tali tersebut, maka dia akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tali itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri. Bagaimana cara kita berpegang? Tentu dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Al-Quran, menjauhi yang dilarang oleh Al-Quran tersebut. Itu bermakna kita berpegang kepada tali yang dijulurkan, yang dibentangkan Allah dari sisinya untuk ke dunia ini.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala kita istiqamah memegang tali yang diulurkan Allah tersebut, maka pada saat itu di setiap perintah yang ada di Al-Quran lalu kita laksanakan, di setiap larangan yang ada di Al-Quran kita tinggalkan, maka itu bermakna pada saat itu kita tidak hanya berpegang, tetapi kita mencoba menelusuri tali yang dibentangkan tersebut, yang dengan penelusuran tersebut kita akan semakin dekat kepada sumber di mana tali itu dibentangkan. Artinya kaum muslimin dimuliakan Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah orang yang berpegang kepada tali tersebut, yang kemudian selalu istiqomah untuk menelusurinya, itulah sejati yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan orang-orang yang selalu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula lah Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang berpegang kepada tali tersebut, yang menelusuri tali tersebut. Dan inna akramakum indallah atqakum, siapa yang paling panjang sudah menelusuri jalan atau tali tersebut, maka dia berarti semakin dekat kepada Allah, kepada sumber maha kemuliaan, sehingga kemuliaan Allah yang kemudian dititipkan di dalam Al-Quran akan tersalurkan kepada orang atau setiap orang yang berpegang kepada Al-Quran tersebut, sehingga dia akan menjadi mulia. Inna akramakum indallah atqakum, itulah bermakna siapa yang paling bertakwa maka dia akan semakin mulia, karena dia sejatinya semakin dekat kepada Allah, sumber segala kemuliaan tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak akan ada kemuliaan bagi orang yang tidak menjalin hubungan dengan Al-Quran. Tidak ada kemuliaan bagi setiap orang yang terputus dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah hablullah, tali yang dibentangkan oleh Allah dari dirinya sebagai sumber kemuliaan, yang hanya akan mendapatkan atau tersalurkan kemuliaan tersebut bagi siapa saja yang berusaha atau siap atau bersedia untuk berpegang dan menelusuri tali tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lalu setelah Al-Quran itu diturunkan, kenapa harus puasa kita diperintahkan oleh Allah? Padahal masih begitu banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan. Maka di sini kaum muslimin dimuliakan Allah, terdapat korelasi kuat antara Al-Quran dengan puasa. Kaum muslimin dimuliakan Allah, kita ini adalah sebagai manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasadiah dan unsur ruhaniyah. Unsur jasadiah adalah unsur jasad, fisik, atau disebut dengan zahir, yang terlihat, tubuh kasar kita. Sedangkan ruhaniyah adalah dimensi ruh kita, atau sebagian orang mengatakan dimensi batin kita. Kita melihat bahwa sisi fisik kita, sisi jasadiah kita berasal dari tanah, dan gizi utama penopang dia untuk tetap hidup dan berkembang lalu berfungsi dengan baik juga berasal dari hal-hal yang berunsur dari tanah. Kita makan, kita minum, yang semua itu akan menjadi gizi yang akan membuat jasad kita bisa tumbuh, bisa berkembang, dan bisa berfungsi dengan baik. Akan tetapi ruhani kita, kaum muslim dimuliakan Allah, adalah terdiri dari ruh. Ruh itu sendiri langsung ditiupkan oleh Allah dari sisinya. Maka untuk gizi rohani ruh itu sendiri bukan berasal dari tanah, tetapi harus juga berasal dari yang sama, yaitu langsung dari sisi Allah. Dan yang selain ruh yang bersumber langsung dari sisi Allah adalah Al-Quran itu sendiri, yang diturunkan melalui malaikat Jibril lalu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agar supaya ruh kita semenjak ditiupkan Allah, agar supaya dia bisa tumbuh, supaya dia bisa berkembang, supaya dia bisa berfungsi menurut semestinya, maka wajib kita berikan dia gizi sebagaimana kita rutin memberikan gizi untuk tubuh jasad kita tadi, agar supaya dia berkembang, agar supaya dia tumbuh, agar supaya kemudian dia berfungsi menurut semestinya.
dia akan merasakan takut kepada Allah, dia akan merasakan keagungan kepada Allah, dia akan kemudian merasakan kebahagiaan tatkala taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sejatinya jawaban kenapa selama ini kita merasakan ketimpangan yang luar biasa antara dimensi jasadiah kita dengan dimensi rohaniyah kita. Maka bulan Ramadan inilah jawabannya kaum muslim dimuliakan Allah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan untuk memfungsikan secara maksimal Al-Quran itu jawabannya tidak lain dan tidak bukan, kita harus berpuasa agar supaya kemudian dimensi ruh kita, jiwa rohani kita kemudian bisa untuk bertumbuh, bisa berkembang, dan kemudian tentunya berfungsi menurut semestinya. Jangan biarkan jasad kita ini benar-benar menjadi kuburan bagi ruh kita semenjak dia ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam rohani kita. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini betul-betul menjadi hilalu rusdin wa hilalu khairin sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal khair minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم